Salam saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Krinaldi M. Apa. Di sini saya akan menjelaskan khotbah tekstual sebagai tugas akhir mata kuliah hermeneutik dengan dosen pengampu yaitu Bapak Dr. Timotius Baktisarono, MPDK MTH. Di sini saya mengambil tema yaitu jalan mana yang kamu pilih. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius 19 ayat 24, sebuah ayat yang sangat kuat dan penuh makna. Untuk memahami ayat-ayat ini lebih dalam, kita dapat menelusuri makna kata-kata dalam bahasa aslinya yaitu bahasa Yunani, serta konteks dan pesan yang ingin Yesus sampaikan kepada kita. Saya mengajak kepada saudara-saudara untuk membuka hati untuk mendengar panggilan Tuhan melalui firman ini. Di sini kita akan membaca dalam dua terjemahan. Yang pertama bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia berkata, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Dalam bahasa Inggris, "Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eyes of the needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." Kedua terjemahan ini menangkap esensi pesan Yesus dengan sedikit variasi dalam gaya bahasa. Bahasa Indonesia menggunakan frasa kerajaan Allah, sedangkan bahasa Inggris menggunakan kingdom of God. Keduanya merujuk pada realitas yang sama, di mana Allah berdaulat penuh. Kita akan lihat latar belakang dan konteks ayat ini diucapkan Yesus setelah perjumpaannya dengan seorang pemuda yang sangat kaya. Pemuda bertanya, "Apa yang harus aku lakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Yesus ini, karena pemuda ini taat pada semua hukum Taurat. Namun, ketika Yesus memintanya untuk menjual hartanya dan mengikutinya, ia pergi dengan sedih karena tidak mampu melepaskan kekayaannya. Dalam budaya Yahudi pada saat itu, kekayaan seringkali dianggap sebagai tanda berkat dari Tuhan. Oleh karena itu, perkataan Yesus ini sangat mengejutkan, bahkan membuat para murid bertanya, "Jika begitu, siapa yang bisa diselamatkan?" Yesus menggunakan gambaran yang sangat ekstrim untuk menegaskan bahwa ketergantungan pada harta dapat menghalangi seorang masuk ke dalam kerajaan Allah. Untuk memahami latar belakang dan konteks ini lebih dalam, kita akan melihat analisis dari bahasa asli, yaitu bahasa Yunani. Mari kita lihat kata-kata kunci. Yang pertama yaitu kamelon. Kata ini berarti unta, hewan terbesar yang dikenal di wilayah Palestina pada saat itu dalam konteks ayat. Unta melambangkan suatu yang sangat besar dan tidak mungkin masuk ke dalam ruang yang sangat kecil. Beberapa ahli pernah berspekulasi bahwa kata ini mungkin terkait dengan kamilos atau tali kapal, tetapi mayoritas teks dan tradisi menegaskan bahwa kamelon berarti unta, menekankan sifat hiperbolik dari pernyataan Yesus. Yang kedua adalah trematos rapidos. Frasa ini diterjemahkan sebagai lubang jarum. Kata trema berarti lubang atau celah, dan rapidos merujuk pada jarum yang digunakan untuk menjahit. Kombinasi ini menciptakan gambaran sesuatu yang sangat kecil dan tidak terjangkau, memperkuat kontras dan ukuran unta. Gambaran ini adalah hiperbola, sebuah cara Yesus untuk menunjukkan kemustahilan dari sudut pandang manusia. Yang ketiga itu plusion. Kata ini berarti orang kaya. Dalam bahasa Yunani, plusion tidak hanya merujuk pada seorang yang memiliki banyak harta, tetapi juga pada sikap hati yang mengandalkan kekayaan, sumber keamanan, atau identitas. Yesus menyoroti bahaya ketika seseorang menjadikan harta sebagai Tuhan dalam hidupnya. Yang keempat yaitu basilein tu theo. Frasa ini berarti kerajaan Allah, yang merujuk pada wilayah atau realitas di mana Allah berdaulat sepenuhnya. Dalam pengajaran Yesus, kerajaan Allah bukan hanya tempat di mana masa depan kita berada, tetapi juga cara hidup saat ini yang selaras dengan kehendak Allah. Kombinasi kata-kata ini menciptakan pesan yang kuat. Ketergantungan pada kekayaan adalah penghalang besar
untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Yesus menggunakan bahasa yang sengaja berlebihan untuk menguncang pendengarnya agar memeriksa prioritas hidup mereka. Saudara-saudari, dalam dunia modern saat ini, kekayaan tidak selalu berupa uang, bisa menjadi ambisi, karir, kenyamanan, atau bahkan harga diri kita. Apa yang kita pegang terlalu erat sehingga sulit kita lepaskan untuk mengikuti Yesus. Yesus tidak mengatakan bahwa memiliki harta adalah dosa, tetapi ia menekankan bahwa harta bisa menjadi berhala jika kita lebih mengandalkannya daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh John Calvin, kekayaan seringkali menjadi penghalang terbesar untuk mengandalkan Allah sepenuhnya. Begitu juga dengan Matthew Henry, juga mengingatkan bahwa ayat ini adalah peringatan tentang bahaya ketika kekayaan menggantikan tempat Tuhan dalam hidup kita. Ada ayat-ayat yang mendukung dari pernyataan ini. Yang pertama, Amsal 11 ayat 28 berkata, "Siapa percaya kepada kekayaannya akan jatuh, tetapi orang benar akan tumbuh seperti cabang." Lukas 6:24 juga memperingatkan bahwa celakalah kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Firman ini mengajak kita untuk tidak menjadikan harta sebagai tumpuan hidup. Yang menjadi aplikasi dalam kehidupan kita adalah kekayaan dalam hidup kita mungkin bukan hanya uang, bisa jadi status, karir, ambisi kita, kenyamanan, atau bahkan kebanggaan diri kita. Kata Plusion mengingatkan kita untuk memeriksa apa yang kita andalkan sebagai sumber keamanan. Apakah kita memegang sesuatu yang terlalu erat sehingga sulit mengikuti panggilan Yesus? Yesus mengundang kita untuk hidup dengan iman, melepaskan apa yang menjadi penghalang dan berjalan di jalan yang sempit menuju kerajaan Allah. Ada spekulasi bahwa ternyata di Yerusalem itu ada sebuah gerbang utama. Nah, ketika sore hari gerbang itu ditutup dengan alasan keamanan. Tetapi untuk akses keluar masuk dibuatlah pintu kecil yang hanya dimuat oleh 1 atau 2 orang saja. Dan pintu itu disebut lubang jarum. Ada seorang kaya yang datang kepada Yesus lalu mengatakan bahwa semuanya telah kulakukan, apalagi yang kurang untuk aku lakukan. Lalu Yesus mengatakan, jika kamu mengikuti aku, jualah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin. Namun pemuda ini tidak mau menurutinya dan dia pergi karena dia tidak mau melepaskan hartanya. Lalu Yesus bilang perkataan yang sangat terkenal, yaitu lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang kita ingin tahu Yesus sampaikan sebenarnya kepada kita? Unta itu ketika ia masuk ke dalam lubang jarum yang sangat kecil, supaya ia tetap muat, ia harus meninggalkan barang bawahannya kanan dan kirinya. Sama seperti kita ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, hati kita tidak boleh terikat terhadap apapun, termasuk dalam hal ini, yaitu adalah harta. Karena segala apapun yang mengikat hati kita akan menyulitkan kita masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita bisa belajar dari 2 sosok dalam Alkitab. Yang pertama yaitu Zakheus, seorang pemungut cukai yang kaya. Ketika ia bertemu Yesus, lalu ia bertobat. Ia membagikan hartanya kepada orang miskin dan mengikuti Tuhan dengan sukacita. Zakheus menunjukkan bahwa orang kaya bisa masuk ke kerajaan Allah jika mereka rendah hati dan bersedia melepaskan kelekatan pada harta. Sebaliknya, pemuda kaya dalam Matius 19 gagal untuk mengikuti Yesus karena ia tidak mau melepaskan hartanya. Yang menjadi pertanyaan buat kita pada saat ini yaitu, jalan manakah yang kita pilih? Apakah kita mau mengikuti Zakheus yang dengan rendah hati, atau pemuda kaya yang tidak mau melepaskan hartanya untuk mengikuti Tuhan? Saudara-saudari, melalui ayat ini Yesus mengajak kita untuk memeriksa hati kita. Kata Kamelon dan Krematos Rapidos mengingatkan kita bahwa jalan menuju kerajaan Allah tidak mudah bagi mereka yang terikat pada dunia. Namun Basilein tu Theo adalah undangan untuk hidup di bawah kedaulatan Allah.
dan dengan kuasanya kita bisa melangkah ke sana. Hari ini, marilah kita berdoa agar Tuhan menolong kita memilih jalan yang benar, hidup dengan kerendahan hati dan setia mengikutinya. Amin.